Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kembali lagi kita di pagi ini akan mengkaji tentang kitab hadis At-Targhib wa Tarhib, yang mana pada pembahasan pagi ini masih seputar tentang ancaman atau siksaan bagi orang yang meninggalkan sholat. Sebagaimana kita tahu bahwa sholat atau sembahyang adalah kewajiban bagi kita semua untuk mengerjakannya. Adapun dan kita wajib menjaga sholat yang diwajibkan kita. Selain itu juga bahwa orang yang meremehkan sholat, yang mengentengkan sholat, menganggap enteng sholat, bahkan meninggalkan sholat, dia akan diberi Allah Subhanahu wa ta'ala siksa, baik pada ketika dia berada di dunia maupun ketika dia dalam keadaan sakaratul maut, dan bahkan ketika dia nanti di negeri akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang siksaan-siksaan yang diberikan Allah kepada orang yang meremehkan sholat, orang yang meninggalkan sholat ketika dia hidup di dunia. Selanjutnya adalah kita membahas tentang siksaan yang diberikan Allah kepada orang yang meninggalkan sholat, yaitu pada ketika dia sedang menghadapi kematian atau pada waktu sakaratul maut. Langsung saja akan kita bacakan lanjutan hadisnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa ammal lati tusibuhu indal mauti fal ula ayyamuta dzalilan wasaniyatu ayyamuta ja'ian wasalisatu ayyamuta atshan walau suqiya biharad dunya ma ruya wa ammal lati tusibuhu fil qabri fal ula yudayyiqullahu alaihi al qabra hatta takhtalifa adla'uhu wasaniyatu yuqadu alaihi fi qabrihi yataqallabu 'alal jamri lailan wa naharan wasalisatu yusallatu alaihi fi qabrihi thu'banun ismuhu syuja'ul aqra' yadribuhu 'ala tadya'i sholawati wa yastaghriqu ta'dhibuhu bimiqdari shalah. Wa ammal lati tusibuhu 'indal mauti, adapun bagi kalian yang memiliki kitab silakan buka halaman 11 ya. Wa ammal lati tusibuhu 'indal mauti, adapun siksa yang ditimpakan kepada orang yang meremehkan sholat ketika dia mati, maka yang pertama fal ula ayyamuta zalilan, ia akan mati dalam keadaan hina. Di orang yang meremehkan sholat, apalagi meninggalkan sholat, ketika matinya dia akan mati dalam keadaan hina di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wasaniyatu ayyamuta ja'ian, dia mati dalam keadaan lapar. Ayyamuta ja'ian, dia mati dalam keadaan lapar. Ini bagi orang yang meremehkan sholat ya. Wasalisatu, yang ketiga, ayyamuta atshan, dia akan mati dalam keadaan haus. Luar biasa ya. Ketika sakaratul maut itu dia meninggal dalam keadaan hina, dia meninggal dalam keadaan lapar, dan dia meninggal dalam keadaan sangat haus. Sehingga walau suqiya, seandainya dituangi biharat dunia, dengan air laut ke dalam mulutnya, dituangkan air laut semuanya, maruya, niscaya tidak akan hilang hausnya.
Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa siksaan bagi orang yang meremehkan sholat, yang meninggalkan sholat, ketika dia mati mendapatkan siksaan yang luar biasa pedihnya, ya, yang mana dia mati dalam keadaan hina, dia mati dalam keadaan lapar, dan dia mati dalam keadaan haus, tersiksa dia dalam keadaan sakaratul maut. Na'udzubillahi min dzalik. Wa ammal lati tusibu fil qabri, adapun siksaan yang dia dapatkan di dalam kubur, ya, yang akan dia dapatkan di dalam kubur. Jadi orang yang meremehkan sholat itu atau meninggalkan sholat, dia akan disiksa dalam kuburnya dengan apa? Dengan satu, fal ula, yang pertama, yudayyiqullahu alaihil qabra, Allah Ta'ala sempitkan atasnya kuburnya. Jadi apa namanya? Kuburnya disempitkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyempitkan atasnya kuburnya sehingga berselisih tulang rusuknya, hatta takhtalifa adla'uhu, sehingga berselisih atau bersilangan tulang rusuknya, artinya hancur, digapit oleh kubur. Jadi orang yang di dalam kuburnya digapit oleh kubur, ya kan, tersiksa di dalam kubur, maka itu diakibatkan dia meremehkan sholat, apalagi meninggalkan sholat. Wasaniyatu, yang kedua, siksaan yang didapatkan ketika di dalam kubur, yuqadu alaihi fi qabrihi, dipanggang, ya, dipanggang atasnya di dalam kuburnya. Nah, dipanggang, ya. Yataqallabu, berbolak-balik, alal jamri, di atas bara api. Ya, dinyalakan atasnya di dalam kuburnya, berbolak-balik di atas bara api, lailan wa naharon, malam dan siang. Artinya apa? Dia di dalam kuburnya dinyalakan api, lalu dipanggang, ya, dipanggang di bara api itu di siang dan malam. Artinya dia tersiksa di dalam kuburnya dalam keadaan terbakar, ya. Sehingga kita mungkin pernah lihat, ya, kisah-kisah di televisi yang mana orang yang tidak mau sholat, yang meninggalkan sholat, ketika dibongkar kuburnya malah hangus mayatnya, ya kan? Tidak ada bersisa lagi tulang belulangnya, hancur seperti terbakar. Ini mungkin menunjukkan bahwa orang yang di dalam kubur yang meninggalkan sholat itu hangus dibakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk apa? Siksaan karena dia telah meremehkan sholat dan meninggalkan sholat. Wasalisatu yusallatu alaihi fi qabrihi su'banun, dikirimkan kepadanya di dalam kuburnya su'banun, seekor ular. Ismuhu syuja'ul aqra, yang mana nama ular itu adalah syuja'ul aqra. Ini nama ular, ya. Yadribuhu ala tadyi'is sholawati, yang dia menyiksanya disebabkan karena menyia-nyiakan sholatnya, dan wa yastaghriqu ta'dzibuhu, dan terus-menerus disiksanya, bimiqdari sholati, dengan sekedar waktu sholat yang dia tinggalkan atau yang diremehkannya. Artinya apa? Orang yang meninggalkan sholat, orang yang meremehkan sholat, dia di dalam kuburnya, pertama akan disempitkan kuburnya, kedua dia akan dibakar di dalam kuburnya, yang ketiga dia akan disiksa oleh ular yang dikirim Allah Ta'ala di dalam kuburnya, dan terus ular itu menyiksanya sampai dia disebabkan dia menyia-nyiakan sholatnya, dan siksaan itu terus-menerus akan terjadi kepadanya sampai terjadinya hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik, ya.